kasih di hatiku, tiada yang dapat ku perbuat di luarmu. Kaulah sumber kuasa di hidupku, ku dapat hadapi semua bersamamu. Ku mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu, saat kau membentukku agar berbuah indah bagimu. Kaulah sumber kasih di hatiku, tiada yang dapat ku perbuat di luarmu. Oh, kaulah sumber kuasa di hidupku, ku dapat hadapi semua bersamamu. Ku mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu, saat kau membentukku agar berbuah indah bagimu. Ku mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu, saat kau membentukku agar berbuah indah bagimu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kembali kita masih beribadah secara online. Kita percaya Tuhan juga bekerja di dalam setiap ibadah kita. Hari ini tanggal 21 Juni 2020, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sabut di dalam doa. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat Engkau yang menjadi Tuhan, yang menjadi pokok anggur di dalam kehidupan kami, yang memberikan kehidupan, yang memelihara kami dan memberkati kami. Kami mengucap syukur. Engkau berkati di dalam setiap ibadah kami, di dalam ibadah online ini Tuhan. Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima urapan-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berhaleluya. Amin, puji Tuhan. Pada hari ini kita masih kembali di dalam ibadah kita secara online. Tapi kita percaya Tuhan menyertai kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mau memegang Yesus yang menjadi pokok anggur di dalam kehidupan kita, yang tetap memelihara kita, yang tetap memberikan kehidupan kepada kita. Untuk itu pada hari ini saya memberi tema tentang pokok anggur yang benar. Kita langsung saja baca di dalam firman Tuhan kita, Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Di sini di perikop ini, mengapa Yesus memberikan perumpamaan sebagai pokok anggur yang benar?
Mungkin saudara bertanya-tanya, pada saat ini di zaman pandemi ini, ya, di zaman new normal ini, bagaimana saya melewati kehidupan saya dengan normal, dengan diberkati Tuhan? Ya, sekali lagi, mengapa Yesus memberikan perumpamaan sebagai pokok anggur yang benar? Pada waktu masih kecil, saya membayangkan pohon anggur itu seperti pohon mangga yang besar, batangnya besar dan kuat, kokoh. Ya, kita melihat, kalau kita melihat sesungguhnya pohon anggur itu pohon yang merambat, ya, pohon yang merambat yang cenderung kalau orang Jawa bilang itu ringkih, ya. Tapi dari pohon ini mampu menjalar ke berbagai arah, ya, bahkan menjalar ke tembok-tembok yang tinggi, ya. Demikian pula di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Kalau kita yakin dan percaya Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya yang menempel pada pokok anggur yang benar, kita akan mampu melewati tembok-tembok yang tinggi. Karena di dalam pokok anggur yang benar itu, kehidupan sejati hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, kita melihat pokok anggur yang kelihatannya ringkih, yang kelihatan kecil, yang kelihatannya orang nggak pandang sebagai pohon yang kuat, tetapi mampu melewati tembok yang tinggi. Demikian pula di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan kita percaya bahwa Allah mempunyai inisiatif untuk menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, bahkan memberikan keselamatan di balik kehidupan saudara dan saya. Di balik kematian kita ada keselamatan yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan itu semua terjadi karena inisiatif Allah. Ya. Kita percaya pada saat ini Yesus yang kelihatannya lemah mati di kayu salib, ya, Dia telah memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Dan dalam konteks perumpamaan pokok anggur yang benar di sini, sesungguhnya Yesus sedang menjelaskan bahwa yang pertama adalah Yesus sendiri adalah pokok anggur yang benar dan Bapa sebagai inisiatornya atau yang mempunyai gagasan pertama kali untuk menyatakan pribadinya di dalam Yesus Kristus, ya. Artinya Martin Luther, seringkali saya mengatakan ini, Martin Luther menjelaskan kembali bahwa tanpa Yesus kita hanya mengenal Tuhan kita yang begitu jauh, sangat jauh, yang tidak terjangkau karena tidak terlihat dan tidak terbayangkan oleh manusia. Kita harus mengakui akal pikiran manusia ini terbatas. Kita tidak bisa mencapai inisiatif Allah. Kita tidak bisa mencapai pemikiran Allah, ya, tanpa Allah yang mempunyai inisiatif untuk menyatakan dirinya di dalam pribadi Yesus. Untuk itu, di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama kita baca, Yesus mengatakan bahwa Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya. Artinya Yesus menjadi pokok anggur dan ada pengusahanya, yaitu Bapa. Saya teringat ketika saya masih di Jakarta, saya bertemu seorang konglomerat yang mengerti tentang firman ini, tahu persis detail tentang perikop ini. Dia mengatakan di dalam perikop ini, sebetulnya yang punya kasih itu Bapa, bukan Yesus. Yesus cuman pokok anggur, tapi pengusahanya itu Bapa. Dalam hal ini dia lupa, dia tidak membuka pasal sebelumnya. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Artinya,
Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi ketika Yesus memberikan perumpamaan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, sesungguhnya Dia adalah Yod-Hah-Vah. Dia adalah Adonai dan Dialah adalah Elohim yang dulu ada, pernah ada, dan ada sampai sekarang, dan ada sampai selama-lamanya. Dia sedang menyatakan diri. Allah sedang menyatakan dirinya di dalam pribadi Yesus. Sungguh sangat beruntung kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya memiliki Tuhan, ya, yang mempunyai inisiatif untuk memperkenalkan dirinya, bahkan untuk mengangkat manusia dari kehidupan dosa, untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Sekali lagi, dalam konteks ini Yesus sedang menjelaskan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa sebagai inisiatornya, pengusahanya. Ya, tetapi Yesus dan Bapa adalah satu. Ya. Dan yang kedua, dalam konteks perumpamaan pokok anggur yang benar di sini, Yesus juga menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mau bagi setiap kita untuk siap dipotong atau dipangkas atas segala dosa yang menghambat pertumbuhan pohon anggur itu sendiri, sehingga kita bisa berbuah dengan lebat, sehingga kita bisa memberkati dan diberkati. Ya. Kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ini, masih perikop ini, ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ketika firman Tuhan sebagai pedang yang bermata dua itu memangkas segala perilaku-perilaku kita, segala dosa-dosa kita, sesungguhnya Tuhan sendiri sedang berinisiatif untuk membersihkan kehidupan kita, untuk kita semakin berbuah dengan lebat, untuk semakin kita berkati dan memberkati dan diberkati. Ya. Di sini dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih berbuah banyak, supaya lebih banyak berbuah. Nah, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya, setiap kita ini harus siap dengan kebiasaan buruk yang akan dipotong, yang akan dipangkas oleh firman Allah, untuk lebih kita menjadi berkat, untuk lebih kita berbuah bagi orang di sekitar kita, bagi keluarga kita terlebih dahulu, bagi orang di sekitar kita, untuk kita menjadi kesaksian yang hidup dan yang menyatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan Yesus adalah Tuhan yang memberikan kehidupan, yang menguasai kehidupan di muka bumi ini. Yesus Maha Kuasa. Sifat-sifat Allah hadir di dalam kehidupan Yesus. Kalau sifat-sifat Allah itu ada di dalam kehidupan Yesus, kita sebagai anaknya pun, kita juga harus memiliki sifat-sifat. Sekali lagi, dalam konteks perumpamaan anggur, pokok anggur yang benar di sini, sesungguhnya Yesus sedang menjelaskan bahwa kita, setiap orang yang percaya, harus siap dipotong, harus siap dipangkas, harus siap dibersihkan dari segala dosa-dosa kita yang menghambat pertumbuhan iman kita, yang menghambat segala berkat yang tercurah. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, ya,
Tingkap-tingkap langit itu akan terbuka di dalam kehidupan saudara ketika kita tetap menempel pada pokok anggur yang benar. Dan yang terakhir dan yang ketiga, dalam konteks perumpamaan pokok anggur yang benar di sini, Yesus juga sedang menjelaskan bahwa juga Yesus menjadi inisiator untuk mengajak kita tetap tinggal hidup bersama. Bahkan dia menyediakan tempat bagi kita, bagi setiap saudara dan saya yang percaya padanya. Menyediakan jalur di dalam kehidupan kita, menyediakan tempat yang terbaik di dalam kehidupan saudara dan saya. Meskipun pada saat ini yang saudara alami, mungkin saudara mengatakan, Tuhan, apa yang saya alami ini saya tidak enak sekali, saya nggak mampu, saya nggak kuat. Tapi sesungguhnya di saat itu Yesus sedang menyatakan kuasanya untuk menyatakan jalur kehidupan yang benar untuk saudara nanti. Ada saatnya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dan saudara menghasilkan buah-buah yang terbaik. Sekali lagi, Tuhan Yesus menjadi inisiator untuk mengajak kita untuk tinggal hidup bersama dan memberikan jalur kehidupan, memberikan jalan kehidupan. Kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga dan keempat. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, ketika kita tinggal hidup bersama dengan kebenaran firman Allah, maka kita sedang dibentuk menjadi pokok anggur yang beraturan. Pokok anggur yang beraturan, ya, sedang dibentuk menjadi pohon anggur yang beraturan, ya. Kalau kita melihat kebun anggur, kalau kita melihat pohon anggur yang dirawat oleh pengusahanya, di sana saudara bisa melihat ada tiang-tiang, ada jalur-jalur yang disiapkan untuk anggur itu, ranting-rantingnya itu menjalar dan menghasilkan buah. Syaratnya adalah ketika kita tetap menempel pada pokok anggur tersebut. Pokok anggur yang ditanam oleh pengusaha itu sendiri, yang sudah disiapkan jalur-jalur di mana ranting-ranting itu bisa menjalar ke arah-arah yang sudah diatur. Mungkin kita berpikir namanya anggur, pohon anggur ini tumbuhnya nggak beraturan, ya. Tetapi pohon anggur ini mudah diatur dengan disiapkan jalur-jalur, kayu-kayu, batang-batang atau tiang-tiang. Pokok anggur itu bisa menjalar di mana ada jalur yang sudah disiapkan, ada jalan yang sudah disiapkan. Sekali lagi, ketika kita tinggal hidup bersama dengan firman Allah, maka kita sedang dibentuk menjadi pohon anggur yang beraturan. Ya, hiduplah di dalam firman Allah, hiduplah di dalam kebenaran firman Allah. Maka berkat-berkat Allah, berkat-berkat surgawi sudah Tuhan siapkan di dalam kehidupan. Kita hanya tinggal bertumbuh dan berbuah, ya. Dan pohon anggur ini juga kita melihat ilustrasi pohon anggur ini. Kita melihat yang tidak beraturan menjadi mudah diatur. Ketika sudah disiapkan tempat atau jalur, ya. Pada saat ini saudara dan saya, firman Allah sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jalur atau jalan kebenaran dan hidup itu sudah ada melalui kebenaran firman. Kita hanya tinggal hidup bersama dengan firman itu. Maka firman itu yang akan memberkati kamu.
Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah sang firman. Dan firman itu juga yang akan memberkati saudara juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Demikian juga sekali lagi dalam kehidupan kita, semua akan menjadi berkat dan diberkati. Terlebih lagi ada jaminan keselamatan di balik kematian. Apabila, saya ulangi kembali, yang pertama, kita tetap menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan yang kedua, kita menjadi orang yang siap dikoreksi oleh firman Tuhan yang menjadi pedang bermata dua di dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga, kita siap diatur di dalam jalan kebenaran dan hidup, yaitu firman Allah, yaitu si Yesus sendiri yang menjadi sang firman di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan memberkati. Kita tutup ibadah ini dalam doa. Kita sama-sama berdoa, biarlah kebenaran firman ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita, untuk kita tetap melaksanakan firman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Selanjutnya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan anak-anak-Mu masing-masing yang telah menerima kebenaran firman ini. Meskipun secara online, kami percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ada kebaikan Allah, ada berkat Allah yang siap kami terima melalui kebenaran firman pada pagi hari. Ajar kami tetap tinggal diam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami juga untuk siap dikoreksi melalui kebenaran firman itu sendiri yang menjadi pedang bermata dua. Dan ajar kami untuk tetap mau diatur di dalam jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus sang firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu ini ada di dalam perlindungan dan genggaman tangan. Dan Engkau juga yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Bahkan Engkau telah memberikan keselamatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan kesalahan kami Tuhan. Biarkan kami menjadi pohon anggur yang berbuah lebat, yang memberkati dan diberkati. Menjadi orang yang suka memberi. Menjadi orang yang lebih mengenal lagi kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah tujuan akhir kami. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang pada saat ini memasuki new normal. Di era ini Tuhan, kami tahu tetap ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan. Engkau beserta kami. Engkau Immanuel. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah jemaat Tuhan yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Diberkatilah mereka dimanapun mereka berada. Dan kiranya kasih surgawi, damai sejahtera Allah di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Aku pohon anggur sejati dan Bapakku tukang kebunnya. Ia memotong setiap rantingku yang tidak berbuah. Dan setiap cabang yang berbuah dikurangi daunnya. Supaya jadi bersih dan berbuah lebih banyak. Kalian sudah bersih karena ajaran yang kuberikan.
Tetaplah bersatu denganku. Dan aku akan tetap bersatu dengan kalian. Ranting tidak dapat berbuah sendiri, kecuali jika ranting itu tetap bersatu dengan pohonnya. Kalian juga tidak akan berbuah kecuali tetap bersatu denganku. Akulah pohon anggur, dan kalian ranting-rantingnya. Yang tetap bersatu denganku akan berbuah banyak. Tanpaku kalian tidak bisa apa-apa. Yang sekarang tidak mau bersatu denganku akan dibuang seperti ranting dan mengering. Ranting seperti itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api, kemudian dibakar. Jika kalian tetap bersatu denganku dan sabdaku, mintalah apapun yang kalian inginkan, pasti dipenuhi. Keagungan Bapakku dinyatakan jika kalian berbuat banyak. Dengan cara itulah kalian menjadi murid-muridku. Aku mengasihi kalian seperti Bapa mengasihiku. Tetaplah dalam kasihku. Jika kalian mentaati perintahku, kalian akan tetap dalam kasihku, sama seperti aku mentaati perintah Bapakku dan tetap dalam kasihnya. Semua ini kukatakan supaya sukacitaku ada pada kalian dan sukacita kalian jadi sempurna. Inilah perintah dariku, kasihi satu sama lain seperti aku mengasihi kalian. Orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah yang memberi hidupnya untuk mereka. Kalian sahabatku jika melakukan apa yang kuperintahkan. Aku tidak menyebut kalian hamba lagi, sebab hamba tidak tahu apa yang sedang dikerjakan tuannya. Kalian kusebut sahabat, sebab aku memberitahukan semua yang kudengar dari Bapa. Bukan kalian yang memilih aku yang memilih kalian. Dan menyuruh kalian menghasilkan buah yang banyak. Buah yang tidak dapat binasa. Maka Bapa akan memberi apa saja yang kalian minta atas namaku. Dan inilah perintahku kepada kalian. Kasihilah satu sama lain.